Nanoteknologi apa itu sebenarnya? Nanoteknologi itu sebenarnya satu metode rekayasa bahan. Jadi bahan yang partikelnya besar itu dipecah. Jadi partikel dengan ukuran di bawah 100 nano. Kalau di bawah 100 nano, itu penyerapannya dalam tubuh sangat luar biasa sekali. Dan juga efikasinya itu meningkat drastis. Ya. Karena kalau partikel obat itu masih mikro, itu penyerapannya tidak efisien. Jadi 1 mikro ke 100 nano, ini perbedaannya kan 10 kali lipat ya. Jadi mikro itu, nano itu ukurannya kita begini. Nano itu adalah ukuran rambut ya, rambut kita ambil selai rambut, diameternya kita belah 50.000 kali. Nah, itu rambut itu kan ukurannya kan 50 mikron ya. Jadi kalau dibelah 50.000 kali, itulah jadinya 1 nano. Jadi sangat kecil, sudah nggak bisa dilihat ya. Kalau kita mau lebih memahami tentang nano ini, ukurannya seperti apa sih? Oke, kita lihat ya. Tubuh manusia 1,5 sampai 2 meter ya. Kai lalat itu 2 mili. Kalau sel darah manusia itu 20 mikron. Sel tubuh manusia itu 10 mikron ya. Nah, kemudian kalau bakteri itu 2 mikron. Jadi protein dalam sel itu sangat kecil, 5 sampai 10 nano. Bahkan kalau dijadikan asam amino, jadi protein kalau diuraikan kan jadi asam amino, itu ukurannya 1 nano. Ya. Nah, DM manusia, DNA-nya itu 2 nano. Virus ukurannya 20 sampai 450 nano. Makanya kenapa orang sangat sulit sekali mengobatin virus. Kalau kena virus itu paling sulit diobatin. Virus flu aja sampai sekarang itu tidak ada obat yang benar-benar efektif untuk virus flu. Padahal cuma flu. Flu tidak mematikan, tapi bisa membuat tubuh kita makin lemah dan ada sebagian orang meninggal karena flu ya. Tapi ternyata tidak ada obat yang benar-benar efektif untuk sakit flu. Karena virus itu sangat kecil, 20 sampai 450 nano. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau propolis itu partikelnya di atas 1 mikro. 1 mikro itu sama dengan 1000 nano. Ya. Jadi 1000 nano. Jadi 1 mili ke 1 mikro itu kan 1000 kali. Jadi 1 mili 1000 mikro. Nah, 1 mili itu kalau dipengaruhi itu ukuran kecil-kecil antara 1 garis dengan garis lain itu 1 mili. 1 mili dibagi 1000 kali 1 mikro. 1 mikro dibagi 1000 kali itu 1 nano. Nah, jadi kalau dari 1 mikro ke 1 nano, 1 mili ke 1 nano itu sudah 1 juta kali. Jadi perbedaan nano itu sangat signifikan sekali ya. Jadi saya mau jelasin bahwa 1 mikro ke 1 nano itu kan 1000 kali ya. Jadi kalau 1 mikro dengan 100 nano itu perbedaan 10 kali. Tapi kalau luas permukaan itu adalah 10 pangkat 3. Jadi 1000 kali. Jadi kalau obat partikelnya 1 mikro dengan partikel obat yang 100 nano, itu efektivitas pemakaiannya itu adalah 1000 kali. Jadi kalau kita minum obat partikelnya 1 mikro dengan minum obat yang 100 nano, itu efikasinya akan sangat berbeda karena penyerapannya bisa 1000 kali lebih kerasa. Nah, bagaimana dengan yang obat yang 10 nano? Itu lebih dahsyat lagi, karena efikasinya itu akan mencapai 1 juta kali. Daya penyerapannya itu seperti minum obat yang 1 juta kali. Makanya kalau propolis itu nano, itu efeknya sangat cepat sekali. Terasanya luar biasa. Dibanding dengan minum propolis yang non-nano, karena partikelnya besar ya. Nah, ini kita mau lihat gimana membedakan propolis nano dan tidak nano ya. Kalau ini ada gambar ya, nanti kita demokan. Jadi non nano itu keruh. Nah, ini saya punya air ya. Ini air ya.
Nah, Nah, Ya, ini ulangi, Pak. Ya. ini air kita lihat ya. Nah, ini propolis yang belum nano. Jadi ini salah satu ya. Jadi ini tanpa merek lah ya. Kita hanya tahunya propolis non nano. Gelasnya diangkat sedikit, Pak Wi, boleh, Pak? Ya. Nah, muncul. Makasih, Atau Pak. kameranya turunin sedikit, Pak. Kamera Ya. laptopnya. Agak turun sedikit mungkin. Ini kelihatan? Kelihatan sih, kelihatan. Ya. Jadi kru. Kru ini disebut dengan belum nano. Kru ini kenapa terjadi? Partikelnya besar. Jadi partikelnya besar, dia menghalangi cahaya tembus. Jadi partikel yang besar ini kan menghalangi cahaya. Jadi cahaya kena serap. Nah, ini kita lihat yang propolis yang nano, ya. Diangkat, Pak, tolong, Pak. Pada saat neteskan diangkat, Pak, gelasnya, Pak. Jadi Ya. kelihatan pisang. Ya. Oke ya, Nah. ini kita lihat ya. Ini kita lihat sangat bening. Ini propolis Brazil. Sangat bening. Hijau ya. Warnanya hijau. Seperti ini. Jadi ini perbedaannya. Bisa lihat perbedaannya kan? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke ya. Pak, belum larut sempurna sepertinya, Pak. Belum Ya. larut itu, Pak. Masih ada, masih ngendap di bawah tuh. Ya. Nah, ini yang bening ini sangat menarik. Ini kalau ditaruh sampai airnya kering, itu hampir nggak ada bekas. Kalau yang kru begini itu ada bekasnya, ya. Jadi ada endapan-endapannya. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya, saya masuk ke slide dulu ya. Jadi yang kru karena cahaya nggak bisa lewat, yang satu nano karena partikelnya sangat kecil, dia tidak menghalangi cahaya. Ya. Propolisnya ini masuk golongan propolis Brazil yang nano, ya. Terus ini non nano. Jadi kalau kita ini air ini dibiarkan kering, ya, ini akan seperti ini, bersih, nggak terlalu banyak, hanya sisa-sisa kelihatan ada hijau-hijau. Tapi kalau kita pakai tangan dilap hilang, ya. Lain kalau ini benar-benar kerak yang kita bersihkan, cuci aja sangat pun tidak bisa hilang, ya. Sangat sulit sekali mau cuci ini. Nah, jadi ini perbedaannya sangat signifikan. Kalau Anda minum propolis non nano, itu ampasnya kalau bertahun-tahun Anda minum, itu mungkin melapisi pencernaan Anda, mungkin saringan ginjal, ya. Dia akan menempel, ya. Mengganggu pencernaan, mengganggu saringan darah ya. Nah, kalau Anda minum propolis ini, itu karena partikelnya sangat kecil, hampir tidak ada endapan, maka ini aman, insya Allah aman ya. Nah, kedua kita akan demo, melihat bahwa bagaimana membedakan propolis Brazil atau tidak ya. Ini Share screen-nya tolong di-stop aja dulu ya. Share Oh ya. screen. Ya. Sudah. olive oil ya. Olive oil ini adalah standar pengujian propolis Brazil. Tidak ada propolis lain dari negara manapun yang warnanya mendekati olive oil. Ini olive oil ya. Ini hijaunya itu hijau-hijau kemasan ya. Nah, ini hampir sama nggak? Iya. Hampir Ya. sama ya? Sama, Pak. Ya. Atau kita tambahin sedikit ya, biar dia lebih konsentrat. Satu pipet itu berapa mili, Pak? Satu pipet itu tidak sampai 1 mili lah. Di 15-16 pipet itu sekitar setengah mili lah. Oh. Nah, ini kalau kita lihat lebih konsentrat, lebih tinggi itu warnanya sudah hampir mirip. Ini kalau Anda lihat langsung,
Itu nyakanya itu mirip sekali warnanya. Jadi ini cara kita membedakan propolis Brazil atau bukan. Jadi kalau Anda mendapat tawaran satu jenis propolis, ngakunya Brazil, Anda tes warnanya menyimpang dari olive oil, maka Anda bisa dengan mantap mengatakan bahwa itu bukan Brazil, ya. Itu bukan Brazil. Oke, kita udah cukup ya. Ya, ini olive oil ya, standar ya. Jadi dua yang Anda pegang ya. Satu warna. Satu lagi sebenarnya begini. Tadi begini. Kalau Anda minum propolis ini Anda minum ya. Ini Anda minum. Kalau punya propolisnya kan botol plastik ya. Itu sama aja ya, Anda minum. Itu kerasa di tenggorokan langsung pedas. Nah, itu ciri khas Brazil. Kalau Anda minum tidak ada rasa pedas, itu pastikan itu bukan Brazil. Dan ini pahitnya benar-benar sangat pahit. Nah, kan ada propolis yang nggak terlalu pahit. Kan banyak yang bilang begini, saya suka propolisnya itu nggak terlalu pahit, tapi saya nggak suka propolis karena pahit. Nah, itu salah itu. Makin pahit makin bagus. Karena propolis itu dari getah pohon flavonoid yang tinggi itu membuat propolis itu sangat pahit. Jadi kalau tidak pahit itu kadar propolisnya rendah. Itu satu ciri ya. Oke, sekarang kita sudah mengenal ya cara membedakan propolis Brazil dan tidak, propolis nano dan tidak. Karena Anda punya dua kompetitor besar yang sangat